Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat muslim di mana saja Anda berada, mudah-mudahan keadaan kita semua senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan dunia kita untuk bekal akhirat kelak. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini ada satu bahan kajian yang cukup mendasar namun memiliki makna yang sungguh penting buat kita semua. Kita akan berbicara tentang kedudukan akhlak dari keberadaan seorang manusia. Bagaimanapun akhlak ini sangat penting. Baik buruknya pergaulan dia di masyarakat, penataan keluarga, sampai ke dalam masalah kepemimpinan. Tentu sangat penting tentang keberadaan akhlak seseorang itu. Jika akhlaknya baik, jika akhlaknya mulia, insya Allah tatanan kehidupannya pun akan mulia. Tentu yang paling utama adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang akhlak yang sudah kita pahami bersama, di mana definisi arti dari akhlak itu sendiri kita sudah paham. Ini adalah merupakan tabiat, perilaku, kebiasaan seseorang, perangai seseorang dimanapun dia berada, baik bergaul secara horizontal dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan rumah tangga, ataupun bagaimana tata cara dia beribadah kepada Allah, ditentukan oleh akhlaknya. Kita tahu bahwa akhlak itu sendiri terbagi dua, yang kita sebut dengan pertama adalah akhlak mahmudah. Ini adalah merupakan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak yang penuh dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, ada yang kita sebut dengan akhlak majmumah. Akhlak ini kecenderungannya untuk membawa perilaku seseorang tidak baik, gemar bermaksiat, gemar melukai, gemar menyakiti, dan kecenderungannya untuk tidak peduli dengan masyarakat sekitarnya. Disebut dengan akhlak tercela. Maka disebut yang kedua ini adalah akhlak majmumah, akhlak tercela. Sahabat muslim di mana saja Anda berada, insya Allah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bagi kita, seorang yang muslim yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dengan segala apa yang dicontohkannya, berbicara tentang akhlak ini jelas. Kemuliaan, kebaikan akhlak yang harus kita tiru, yang harus kita teladani, tiada lain
siapa yang menjadi panutan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sempat mungkin melihat, memperhatikan dari surat Al-Qalam. Ini ada di ayat keempat, menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia berada di atas budi pekerti yang sangat agung, budi pekerti yang sangat luhur, budi pekerti yang sangat mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jelas di sini bahwa Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana akhlaknya yang begitu mulia, baik dia menata rumah tangga beliau, dia menata bagaimana berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan sahabatnya, bagaimana dia akhlak mendidik putra-putrinya, kemudian bagaimana pula dia mencontohkan ketika menjadi seorang pemimpin. Masya Allah. Sungguh sangat tidak diragukan oleh kita semua tentang begitu amat mulianya keberadaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka contohlah, maka tirulah beliau. Insya Allah kita bukan hanya selamat di dunia saja, disukai, disenangi oleh sesama, tapi juga kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Tentu dengan memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, bahwa kita bisa menarik satu kesimpulan dari satu firman yang Allah sampaikan di surat Al-Qalam ayat keempat tadi, bahwa jelas Rasulullah mempunyai budi pekerti yang amat mulia, yang sepatutnya lah menjadi suri tauladan, yang sepatutnya menjadi contoh buat kita semua. Beliau memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, yang selayaknya jadi panutan buat kita semua. Dalam kehidupan kita dimanapun, di rumah tangga, bergaul dengan tetangga, dengan masyarakat, sampai mungkin bergaul di lingkungan pekerjaan kita. Tentu dengan menjaga akhlak, dengan menjaga perbuatan kita, dengan menjaga hal-hal yang sekiranya tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan akhlak ini bisa menjadikan tolak ukur dalam menentukan, dalam menilai kehormatan seseorang. Sangat jelas di sini. Sahabat muslim rahimakumullah. Mari coba kita sempatkan waktu untuk merenung sejenak. Misalkan entah ini terjadi di mana, terjadi pada siapa, di mana ada tetangga kita, mungkin tempatnya tidak jauh dari rumah kita tinggal, yang punya kegemaran, yang punya akhlak tidak terpuji. Dia hobi bermabuk-mabukan, bukan cuma mabuk-mabuknya sendiri, tapi ketika dia bermabuk-mabukan bisa mengganggu orang lain dan seringkali kerap mengganggu orang lain. Ada tetangga kita yang gemar berjudi dan
pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya akan meresahkan tetangga-tetangga di sekitarnya. Tentu orang tersebut, tetangga tersebut akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat lainnya, dari tetangga lainnya. Bahkan mungkin banyak orang yang mencelanya, banyak orang yang mengejeknya, dan tidak peduli lagi apapun yang terjadi terhadap dirinya. Sungguh amat sangat merugi. Karena bagaimanapun, tentramnya keadaan, tentramnya seseorang, baik di lingkungannya sendiri, rumah tangganya, baik di masyarakat tetangganya, tentu sangat ditentukan oleh akhlaknya. Maka jika kita ingin dihargai orang lain, bukan berarti dihormat, tetapi dihargai orang lain, maka penting untuk senantiasa menanamkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya di tengah-tengah masyarakat kita ini. Timbulkan sifat suka tolong menolong, membantu orang yang susah. Bukan mungkin hanya pekerjaan, tapi ucapan pun. Karena bagaimanapun ucapan ini bisa menggambarkan keberadaan kolbu atau hati seseorang. Bisa jadi. Ada juga mungkin yang kolbunya tidak baik, bisa saja. Tapi ucapannya begitu manis. Namun percayalah, sifat atau sikap akhlak yang seperti itu, yang tersembunyi seperti itu, insya Allah akan terkuak dengan sendirinya. Sebenarnya siapa dirinya? Sebenarnya siapa diri kita? Jadi sekali lagi, kalau ingin dihargai orang lain, maka jagalah akhlak itu. Hargai diri kita. Bagaimana kita akan dihargai kalau kita sendiri tidak menghargai, tidak menjaga akhlak kita? Tentu ini sangat sulit terjadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW tentang akhlak ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bunyinya kurang lebih bahwa tidak ada yang lebih berat timbangan amal seseorang kecuali budi pekerti yang terpuji, budi pekerti yang mulia, yang kita sebut akhlak. Dan kita tahu bahwa akhlak ini bukan cuma hanya sebatas pergaulan di masyarakat saja. Bagaimana ketika dia menjadi anggota masyarakat, bagaimana ketika menjadi dia pemimpin rumah tangga, bagaimana ketika dia menjadi seorang pemimpin di tengah masyarakatnya. Tapi lebih dari itu, akhlak juga bagaimana cara kita menghargai, memuliakan orang tua kita. Ini bagian dari akhlak. Kita tahu karena mereka lah, karena kedua orang tua lah, kita ini bisa menjadi seperti ini. Entah kemuliaan dalam pekerjaan, entah kemuliaan dalam kedudukan, entah kemuliaan dalam ilmu, karena orang tua kita. Maka jagalah akhlak ini. Jagalah tutur kata, jagalah perilaku. Sampai hal-hal yang mungkin tidak bisa kita bahas di sini. Bagaimana kita bisa memuliakan orang tua kita. Lalu kemudian bagaimana juga berbicara akhlak ini, seorang istri bisa menjaga perilakunya, baik sikap, tutur kata, perilaku kepada suaminya. Begitupun bagaimana suami kepada istrinya.
Sampai kita pun sebagai orang tua, bagaimana kita bisa diteladani, bisa dicontoh oleh anak-anak kita untuk insya Allah akhlaknya mulia seperti kita, insya Allah. Karena bagaimanapun kalau berbicara tentang pendidikan, yang utama adalah bagaimana kita bisa diteladani, khususnya di keluarga kita oleh anak-anak kita. Tentu saja dengan menerapkan akhlak yang baik dulu terhadap diri kita. Jangan berbicara sesuatu yang baik atau sesuatu yang mulia sementara kita pun di hadapan anak-anak kita, di mata mereka, kita tidak bisa memperlihatkan akhlak yang mulia. Menyuruh kita anak sholat, menyuruh anak kita untuk mengaji, dan lainnya. Ya, sementara kita sendiri tidak melakukan hal itu. Masya Allah, itu sangat sulit. Sangat amat sulit. Jadi ayo, marilah dimulai dari diri kita, kemudian ajak orang lain, ajak istri kita, ajak anak kita, ajak suami kita, juga insya Allah akan melakukan hal yang sama, yaitu kebaikan seperti yang kita lakukan. Oleh sebab itu, mari mulai saat ini kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga akhlakul karimah kepada orang lain. Termasuk itu tadi, bagaimana menjaga akhlak kita kepada orang tua kita. Sahabat muslim rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Jadi yang terpenting buat kita adalah, yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana kita bisa membangun akhlak mulia, yang terutama adalah untuk diri kita dan keluarga kita, untuk anak-anak kita. Yaitu pendidikan sangat penting, bukan cuma transfer ilmu, tapi lebih dari itu menjaga sikap kita. Bisa kitakah menjadi contoh untuk anak-anak kita? Ini sangat penting. Pendidikan di sini tentu bisa juga mencakup pendidikan secara internal di dalam rumah tangga, atau pendidikan secara eksternal, secara formal mungkin pendidikan di sekolah-sekolahnya dan sebagainya. Ini pendidikan moral ini sangat penting untuk bisa menjaga etika anak-anak kita kelak. Ya, kita tahu, kita saksikan, kita dengar, di mana banyak saudara-saudara kita saat ini secara pendidikan luar biasa, tapi pendidikan moral lemah, sehingga akhlaknya pun tidak terjaga. Apa yang terjadi? Kita saksikan saat ini. Orang-orang terhormat yang mungkin dikatakan mulia di hadapan manusia, tapi Masya Allah ternyata mereka punya akhir yang tidak baik. Mereka tidak amanah, korupsi di mana-mana. Padahal lagi-lagi pendidikan mereka cukup tinggi. Secara formalnya mungkin mengenyam pendidikan yang luar biasa. Tapi lagi-lagi, karena tidak diawali dengan pendidikan akhlak, pendidikan moral yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita. Kita bekali bagaimana pentingnya amanah. Kita bekali bagaimana pentingnya jujur. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dimana ketika dia beranjak dewasa, kemudian mendapat kepercayaan, dimanapun dia berada, akhlak itu akan terus terbina, akhlak itu akan terus terjaga. Sehingga apa yang dilakukannya, yang dipegang paling utamanya adalah, ini adalah amanah yang saatnya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin walaupun dia tidak tenang, dia tidak nyaman, di dunia akan selamat secara lahiriah. Tapi
Sekali lagi, tidak ada yang bisa menghindar, tidak ada yang bisa disembunyikan ketika berhadapan dengan hukum Allah kelak. Semuanya akan terbuka, selain terbuka dari apa yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita akan bisa menjaga itu semua, sehingga kita akan bisa menjadi makhluk atau manusia-manusia yang beriman, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jaga kita. Allah selamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang disebut dengan akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Sehingga sekali lagi, bukan cuma kita selamat di dunia, tapi juga insya Allah kelak akan diselamatkan di akhirat kelak. Demikian saja kajian dengan ini Abah sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua, menyelamatkan kita semua. Sekali lagi, yang terpenting dalam kehidupan kita adalah menjaga akhlak. Itu yang paling penting. Akhlak di masyarakat, akhlak pergaulan, dan juga akhlak dalam tata cara dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian ini dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.